Assalamualaikum Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Irwan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit hari ini spesial, ada 7 pertanyaan yang akan kita bahas satu persatu. Ada yang bertanya tentang bagaimana bila kita memberikan comboran itu menggunakan air hangat. Yang kedua, apakah air hangat yang dicampur konsentrat ini bisa menyebabkan berkurangnya nutrisinya? Oke, pertanyaan yang kedua, sudah bunting 9 bulan tetapi kapurannya atau ambingnya ini masih sangat kecil dan sering mengeluarkan lendir kecoklatan dari vulva. Apakah ini bunting, Pak Dokter? Yang ketiga, bagaimanakah cara kita mengusir lalat dari badannya si sapi? Yang keempat, sapi baru melahirkan, lahirnya ini ditarik, setelah ditarik seperti mengejan-mengejan, oke, lalu besoknya dibersihkan plasentanya sudah tidak utuh, apakah bisa bunting lagi? Oke. Pertanyaan yang kelima, apakah resiko bila babon bunting kita itu kegemukan? Pertanyaan yang keenam adalah, sapi saya bunting 8 bulan, Pak Dokter. Setiap mau bangun itu sulit. Apakah ini efek dari bunting tua? Dan pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketujuh adalah, Dok mau tanya bagaimana bila sapi darah atau perawan dihormon? Mohon dijawab. Siap. Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Itu tadi 7 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk di kolom komentar. Akan kita bahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama dari Maestro Gadget. Maestro Gadget bertanya, salam dari Blitar Dok. Siap, salam balik. Mau bertanya nih Dok, 1. Air hangat ada fungsinya gak Dok buat minum sapi? Air hangat dan air dingin pada prinsipnya tidak bermasalah bila diberikan dengan comboran. Bedanya, bila air dingin dia tidak begitu melarutkan si unsur comboran ini. Tetapi bila menggunakan air hangat, maka akan lebih cepat larut si comboran ini. Apakah air hangat ini mempengaruhi nutrisi? Tidak. Tetapi air hangat ini justru lebih fisiologis, lebih bisa diterima, lebih memudahkan pencernaan daripada air dingin. Tapi bukan berarti menggunakan air dingin itu tidak boleh. Bukan air dingin, bukan air kulkas. Maksudnya air suhu kamar. Jadi tidak ada masalah menggunakan air dingin, menggunakan air hangat, tidak ada masalah. Siap. Pertanyaan yang kedua, Abu Sirih bertanya, saya punya sapi doro, udah 9 bulan bunting tapi kapurannya atau ambingnya atau susunya itu tidak berkembang. Oke. Lalu vaginanya bengkak dan sering mengeluarkan lendir kecoklatan. Apakah itu bunting? Bila, nah ini pertanyaannya ya, bila memang bunting 9 bulan ketika diraba kapurannya tidak berisi, ini masih dalam taraf toleransi. Karena biasanya baru beberapa hari menjelang kelahiran air susunya baru turun. Itu yang pertama. Yang kedua, normalnya sapi bunting itu dia akan mengeluarkan yang namanya cervical plaque yang keluar berwarna sedikit kecoklatan tetapi kental banget. Ini keluar dari vulva. Oke, bila Mas Abu Sirih ini bertanya apakah sapinya bunting atau tidak, wallahu a'lam. Jadi kami tidak bisa membantu menyimpulkan. Tetapi sapi yang bunting 9 bulan seandainya kapurannya belum turun tidak masalah. Solusinya bagaimana? Solusinya bisa jenengan berikan konsentrat sapi perah yang pertama. Yang kedua, bisa dengan top up dengan menggunakan mineral, terutama yang mengandung vitamin A, D, dan E. Oke, siap. Pertanyaan yang ketiga, Laskar Ngarit dari Ahmad Muftahul. Pak Dokter, gimana caranya sapi biar tidak dikerubutin lalat? Maaf, gimana caranya menghilangkan lalat? Oke, yang pertama, lalat ini kan binatang atau serangga yang terbang. Dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia mengidentifikasi makanan atau tempat yang dia suka dari aroma. Maka yang harus dengan evaluasi, apakah kandang jenengan ini dekat dengan kandang-kandang lain yang memproduksi lalat, kandang ayam, atau tempat pembuangan sampah, atau tempat penimbunan sampah, atau yang lainnya. Itu yang pertama.
Yang kedua, bila kita mengevaluasi dari kandang kita, pastikan kandang kita itu selalu kering dan bersih. Itu dulu. Lalu ketika kita mengevaluasi di tubuhnya si sapi, jenengan bisa rajin memandikan. Bila jenengan tanya mandinya apa ada ikhtiar khusus, bisa jenengan gunakan sabun belerang, bisa digunakan shampoo medicated, Laskar Ngarit. Apa itu shampoo medicated? Shampoo medicated adalah shampoo untuk penyakit kulit, untuk penyakit jamur yang memiliki aroma yang tidak disukai oleh lalat, sehingga lalatnya tidak akan datang. Jadi jaga kebersihan kandang dan jaga kebersihan sapi. Siap Laskar Ngarit, bres-bres dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan pertanyaan yang keempat. Oke, Dwi Arianto. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mau tanya dok, sapi saya baru melahirkan tapi dengan cara ditarik karena induknya kesulitan melahirkan. Oke, keesokan harinya Ari-Ari tidak mau keluar, terpaksa dikiret. Dan Ari-Ari dalam keadaan tidak utuh. Tentu 1 kali 24 jam aroma Ari-Ari ini sudah busuk, Laskar Ngarit, sudah tidak enak, apalagi 2 kali 24 jam. Nah pertanyaannya, apakah lahirnya bisa normal lagi? Apakah birahinya bisa normal lagi? Bisa, bila penanganan pasca pembersihan plasenta ini tepat dan terukur. Indikasi tepat adalah kita benar-benar memberikan dosis yang tepat, pengulangan yang tepat. Indikasi berhasil bila proses involusi uterus ini terjadi antara 25 hari sampai 50 hari. Harus sudah tuntas masa nifasnya induk ini. Indikasi yang kedua adalah dia di usia 40 sampai 50 hari pasca melahirkan sudah birahi lagi dan birahinya sudah benar-benar bening, Laskar Ngarit. Bila ternyata birahi tetapi yang keluar masih lendir putih, maka proses involusi uterus sudah berjalan, tetapi di sini terjadi infeksi bakteri. Entah itu derajatnya masih metritis ataupun sudah endometritis. Oke, siap. Solusinya Mas Dwi Arianto, jenengan panggil dokter tersebut, jenengan minta melakukan pengobatan lanjutan, kawal sampai sembuh dan bisa disembuhkan selama belum parah, Laskar Ngarit. Oke, pertanyaan yang kelima, Cak Dar, Pak dokter mau tanya, apa resiko babon bunting dengan badan gemuk? Resikonya 2. Pada saat melahirkan sulit nafas, sehingga dalam posisi sulit nafas otomatis tenaga yang dihasilkan untuk kontraksi akan berkurang. Sudah sulit nafas, sudah tenaga berkurang, oke, dia kegemukan dan anaknya gede sekalian, sehingga yang terjadi adalah resiko distokia atau kesulitan melahirkan, sehingga perlu dibantu. Apakah sapi gemuk atau indukan yang bunting dalam kondisi gemuk selalu distosia atau distokia? Tidak selalu, tergantung dari anak yang dia kandung, tergantung kemampuan induk merejan, dan tergantung lebar sempitnya lubang pelvis atau pinggul, Laskar Ngarit. Oke, kita lanjutkan, Laskar Ngarit. Pertanyaan yang ke-6 dari Erlang. Salam Ngarit bres-bres Pak dokter, saya mau tanya, sapi saya hamil 8 bulan, kalau habis jerum atau deprok atau tidur mau berdiri agak kesusahan, apakah itu efek hamil tua? Iya. Rumus kebuntingan sejak usia 7 bulan ini sudah butuh nutrisi yang gede. Anaknya berkembang, susu mulai dihasilkan, sudah butuh energi, sudah butuh nutrisi. Bila kalsium, magnesium, adenosin trifosfat, gula, dan lain-lain tidak mengalami penambahan, yang terjadi adalah defisit kalsium, magnesium, ATP, gula, dan lain-lain. Dalam posisi defisit kalsium dan magnesium, maka persediaan kalsium di dalam tulang panjang akan dibongkar. Begitu persediaan kalsium menipis, persediaan magnesium juga akan berkurang. Yang terjadi adalah gejala awal sapi akan sulit bangun, tetapi masih mau makan. Gejala yang kedua, semakin lama tidurnya, tetapi masih mau makan. Akhirnya deprok,
ambruk, tidak bisa berdiri lagi. Buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana mengatasi sapi ambruk, silakan lihat video saya tentang cara menangani sapi ambruk. Di situ sudah kita bahas, saya sudah bahas 3-4 video tentang sapi ambruk, kata kuncinya. Siap, solusinya Erlang, bagaimana cara mengatasi sapi dengan gejala sulit bangun atau gejala hipokalsemia, hipomagnesium adalah melakukan renutrisi, mengembalikan atau mengisi atau menambah suplai gula, kalsium, magnesium. Gula bisa pakai gula merah, bisa pakai gula putih, oke? Kalsium, magnesium berikan mineral premik, oke? Berikan rumput yang tua, Laskar Ngarit, karena rumput yang muda dia sangat miskin magnesium sehingga akan menyebabkan sapi mudah ambruk. Itu solusi dari kami, Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang terakhir, Jufri Al-Asrori. Dok, mau tanya gimana kalau sapi darah atau perawan dihormon? Mohon dijawab, saya dari Sumeneb, Madura. Siap. Salam dari Banyuwangi. Di hormon ini ada beberapa, Laskar Ngarit. Ada yang merupakan hormon yang sejak awal dibutuhkan untuk proses birahi. Oke, ada hormon yang merangsang perkembangan folikelnya. Jadi sebenarnya pemberian hormon tidak serta-merta memastikan semua sapi yang dihormon pasti birahi. Tapi seorang dokter harus melakukan pemeriksaan dulu. Dirogoh dulu, dirogoh apakah stadium dari reproduksi si sapi ini, apakah masalahnya hipofungsi ovarium atau masalah yang lain. Jadi tidak sesederhana itu. Saran saya, konsultasikan dengan dokter, lakukan pemeriksaan gangguan atau status reproduksinya, bisa disimpulkan apakah dia mengalami gangguan permanen atau bisa dirangsang dengan hormon. Jadi pertanyaannya tergantung dari status reproduksi sapinya jenengan. Siap, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Semoga jawaban pembahasan dari 7 pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar bisa sedikit menambah informasi dan edukasi dari Laskar Ngarit semua. Jangan lupa tetap dukung channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen, dan bantu share. Serta saya ucapkan terima kasih buat para subscriber saya, penonton setia saya yang setia mengikuti channel Sahabat Satwa TV. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres semangat.